"Ya Rasulullah, kapan dikatakan disia-siakan sebuah amanah? Kapan dicabutnya kepercayaan terhadap amanah itu?" Ketika kata baginda Rasulullah, "Idza usidal amru." Ketika diberikan suatu urusan ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya, fantadhiris saat, maka tunggulah masa kehancurannya. Makanya apa-apa itu harus sesuai dengan keahliannya. Illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Shukrillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati walihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa azizan li 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih. Ya hasanan fi 'alih ya qa'iman bil adwari mujab bil mithal walakal hamdul minnatu wa syarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil layli wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa
وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحا وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yusuf 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك قليل يسير ذلك كيل يسير. Sadaqallahul azim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya ubtilahu ma'akum hatta yu'tu min Allah ta'an ta'tani bihi illa ayyukhatabikum falamma utu atawtu siqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwab mutafarriqah wa ma uni ankum min Allahi min syai'in inil hukmu illa
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fatahu, maka tatkala membuka mereka saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf, tatkala sampai di rumahnya, fatahu, maka membuka mereka mata'ahum, barang-barang bawaan mereka yang diberikan oleh kerajaan. Wajadu, dan menemukan mereka bida'atahum, dengan barang-barang alat untuk dibuat tukar mereka, ruddat, dikembalikan ilaihim, kepada mereka. Jadi kaget saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf ketika pulang sampai ke rumahnya, membuka karung-karung yang berisi takaran makanan seperti gandum-gandum. Ternyata setelah dibuka barang bawaannya itu, mata'ahum, wajadu bida'atahum, mereka menemukan barang-barang atau alat tukar mereka dikembalikan kepada mereka, tidak jadi diambil. Jadi niatnya dari Palestina menuju Mesir itu membawa barang-barang berharga, kemudian untuk ditukarkan dengan makanan, karena musim pancekik, musim kekeringan. Jadi barang-barang berharga mereka dibawa ke Mesir untuk ditukar dengan bahan makanan seperti gandum. Alat tukarnya sama-sama barang, itu dinamakan barter, tukar menukar barang. Qalu, berkata mereka, ya abana, wahai abahku, wahai bapakku, mana pergi? Kurang apa lagi kita ini? Hadihi, ini loh, bid'atuna, barang-barang alat-alat tukar kami, ruddat, dikembalikan ilaina, kepada kami, wa namiru ahlana, dan kami dapat memberikan makanan ahlana, kepada keluarga kami, kepada keluarga kita. Gimana ini Abah? Kurang apa lagi? Raja Mesir itu baik orangnya. Ini barang-barang kita nih, barang-barang alat-alat tukar nih, untuk ditukar dengan gandum, ternyata dikembalikan oleh mereka. Kalau sekarang uangnya itu dikembalikan, dimasukkan ke dalam karung, dimasukkan bersama sembako-sembakonya ke dalam karung, nggak diambil oleh kerajaan, nggak diambil oleh Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Wa namiru ahlana, dan ini akan menambah bahan makanan ahlana, kepada keluarga kita. Syaratnya wa nahfadu, syaratnya, dan akan menjaga ahona kami, wa nazdadu, agar menambah kaila terhadap takaran ba'irin, seperti seberat onta. Jadi ini rayuan dari saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf kepada abahnya, yaitu Kanjeng Nabi Yakub, agar Benyamin saudaranya diizinkan untuk ikut tatkala waktunya untuk menukar sembako lagi. Apa jawaban dari ayahnya, dari abahnya? Walaupun anaknya sudah berjanji akan menjaganya Benyamin,
dan juga Benyamin juga nanti akan diberi tambahan takaran seberat unta. Disampaikan oleh anak-anaknya ini, oleh saudara-saudaranya Kanjeng Nabiuna Yusuf ini disampaikan ke abahnya, kepada Kanjeng Nabiuna Yakub, agar Benyamin boleh ikut. Ini aja Benyamin gak ikut, masih tetap diberi jatah. Luar biasa nih, apalagi nanti Benyamin ikut nih, pasti akan diberi lebih takarannya nih, seberat unta. Dzalika itulah kailun, takaran yasirun yang mudah bagi kerajaan. Enteng kalau cuma tambahan sembakonya seberat unta, enteng bagi kerajaan. Apik, wong kerajaan itu apik. Pemerintahannya ini apik. Di Indonesia sekarang luar biasa. Seluruh lembaga pendidikan diberi makan siang oleh pemerintah. Ini sudah mau meniru kerajaan Mesir saat itu, kerajaan Mesir saat itu. Tanda-tandanya bahwa Indonesia akan menjadi negara yang melimpah bahan makanannya. Tanda-tandanya rakyat Indonesia akan menjadi rakyat yang sejahtera. Pemerintahnya sudah ambil tanggung jawab yang berat, yang besar, yaitu memberi makan siang bagi lembaga pendidikan formal maupun non formal, negeri maupun swasta. Ini luar biasa. Yang langkah-langkah diambil pemerintah saat ini, memberi makanan sembako berupa makanan setiap siang, makan siang, ini luar biasa. Langkah menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia. Qala Daud, Kanjeng Nabiuna Yakub, abahnya Daud, lan ursilahu ma'akum, tidak aku akan memberi izin kepada kalian, kepada Benyamin ma'akum bersama kalian. Tidak akan aku utus Benyamin bersama kalian. Tidak akan aku izinkan Benyamin bersama kalian hatta sampai tu'tuni, mendatangkan kalian kepadaku mauthikon, perjanjian yang teguh, yang berat minallah, dari Allah. Disuruh janji atas nama Allah untuk betul-betul menjaga saudaranya, yaitu Benyamin. La ta'tunani bihi, sungguh-sungguh mendatangkan kepadaku bihi, dengan Benyamin. Jadi sumpah, berjanji bahwa kalian betul-betul akan menjaga Benyamin dan akan mendatangkan Benyamin bersama kalian. Illa, kecuali ayyuhatu bikum, kecuali kalian dikepung oleh musuh. Gak bisa berbuat apa lagi, dikepung kalian oleh musuh-musuh kalian. Siapa musuh yang terbesar? Adalah diri kita sendiri. Siapa musuh besar kalian? Adalah hawa nafsu diri kita sendiri. Ingat itu. Kalau musuh berupa lawan fisik, sama-sama manusianya, jelas batang hidungnya, itu termasuk musuh yang kecil. Kalau kita perangi termasuk perang yang kecil. Namun musuh yang besar bagi diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, hawa nafsu diri kita sendiri. Tak kala kita memerangi musuh kita yang besar, yaitu diri kita sendiri, itu termasuk perang besar, jihad akbar ya. Jadi jihad akbar ini, perang besar ini, tak kala kita memerangi hawa nafsu diri kita sendirinya. Tatkala Allah memerintahkan agar kita berlaku adil,
Kemudian hawa nafsu memerintahkan kita untuk berlaku curang, sulit, berat melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Makanya kita harus bismillah. Makanya setiap subuh kita pakai kunut. Kunut itulah kunut nazilah. Kunut nazilahnya Kanjeng Nabi Muhammad tatkala perang Badar pakai kunut nazilah. Kita karena melawan hawa nafsu bukan hanya perang Badar, tapi perang lebih besar dari perang Badar, yaitu memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Ingat itu. Falamma atauhu mausiqahum, maka tatkala mengucapkan mereka atas janji-janji mereka, qala dawuh Kanjeng Nabi Yaqub alaihissalam, Allahu ala ma naqulu wakilun. Allah atas apa yang kalian ucapkan itu menjadi wakil, menjadi saksi. Hati-hati dengan sumpah kalian itu. Hati-hati dengan janji kalian itu, karena Allah sendiri yang menjadi wakilnya. Allah sendiri yang akan menjadi saksinya. Jadi kalau sudah kepercayaan itu sudah tergores, kepercayaan itu sudah pernah dikhianati, sulit orang itu untuk percaya kembali. Makanya hati-hati dalam berkata, dalam berjanji, hati-hati. Jangan sampai kita mudah mengumbar janji tapi tanpa buktinya. Berat memberikan amanah sebuah kepercayaan kepada orang itu berat. Bahkan kalau kita salah memberi kepercayaan, maka kita akan menghadapi kehancurannya. Idza duyi'atil amanatu fantadris sa'ah. Idza duyi'atil amanatu fantadris sa'ah. Ketika amanah itu disia-siakan, maka tunggulah masa kehancuran. Nanya para sahabat. Qala, berkata para sahabat, ya Rasulullah, kaifa ida'atuha? Ya Rasulullah, kaifa, bagaimana ida'atuha, hilangnya atau disia-siakannya amanah itu? Qal, dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ya Rasulullah, kapan dikatakan disia-siakan sebuah amanah? Kapan dicabutnya kepercayaan terhadap amanah itu? Ketika, kata baginda Rasulullah, usidal amru, ketika diberikan suatu urusan ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya, fantadiris sa'ah, maka tunggulah masa kehancurannya. Makanya apa-apa itu harus sesuai dengan keahliannya, ya. Jangan cawi-cawi. Kalau bukan ahlinya jangan cawi-cawi. Kalau ahlinya ekonomi, bergeraklah, bermanfaatlah dalam urusan ekonomi. Kalau ahlinya dalam agama, bergeraklah, berdakwah dengan agamanya. Tak boleh ditukar-tukar, ya. Harus ada spesialisnya masing-masing, ya.
Gak bisa semua ahli, gak bisa. Makanya antara pemerintahan dan para ulama harus satu dengan yang lainnya, harus support mensupport, dukung mendukung. Pemerintah dukung ulama juga harus bisa mendukung pemerintah dalam hal apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Sulit, kepercayaan itu sulit. Makanya kalau kita diberi amanah oleh Allah, harus betul-betul dijaga ya. Kalau tidak dijaga maka akan hancur kehidupan kita ya. Khususnya bagi seorang laki-laki diberi amanah berupa istri, berupa anak, itu harus tanggung jawab dunia akhirat ya. Makanya hati-hati mendidik anak, harus hati-hati mendidik istri juga harus hati-hati ya. Makanya jangan sembarangan dalam mencari istri, harus betul-betul dilihat keturunannya siapa, nasabnya harus jelas. Kalau orang tuanya soleh soleha, insya Allah anaknya juga soleh soleha ya. Kalau orang tuanya suka bohong, anaknya juga suka bohong ya. Gak akan jauh dari sifat dari kedua orang tuanya. Makanya hati-hati dalam mencari keluarga, mencari istri, mencari suami, harus hati-hati ya. Yang pertama, dasarkan semua itu pada keimanannya, agamanya, harus sama-sama Islam, harus sama-sama orang yang beriman kepada Allah. Kemudian nasabnya, keturunannya siapa ya. Jangan sampai keturunannya orang yang nakal ya. Hati-hati. Jangan sampai keturunannya orang tuanya punya penyakit lepra. Hati-hati. Umur 30 jari jemarinya udah butul ya. Gak punya jari, akhirnya gak punya tangan, nanti sampai nyesel ya. Makanya hati-hati, harus betul-betul selektif dalam urusan mencari jodoh, mencari istri, mencari suaminya. Tanyalah pada ahlinya. Kalau urusan mencari istri, carilah ahlinya ya. Cari petunjuk, minta petunjuk. Siapa? Para ulama, pripun yai, bagaimana kiai, bagaimana Gus, ini anak saya menemukan jodohnya nih, apakah betul-betul jodoh dunia akhirat atau gimana nih? Minta tolong untuk istikharahkan ya. Jangan gampang karena ayu cantik tok, nggak taunya imannya tidak beriman ya, imannya lemah ya, keturunannya orang yang nakal ya. Makanya hati-hati menjaga keluarga, hati-hati. Ini kewajiban dari seorang ayah, kewajiban dari seorang suami. Apabila istri dan anak-anaknya, terutama anak perempuannya, melanggar syariat-syariatnya Allah karena ketidakkepunyaan ilmunya, maka yang bertanggung jawab adalah ayahnya, suaminya. Berat jadi suaminya, berat jadi seorang ayah, karena tanggung jawabnya dunia akhirat, tanggung jawabnya sampai surga neraka. Makanya hati-hati kalian sebagai calon pemimpin yang belum nikah ya, harus betul-betul kuat imannya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat mentalnya. Itulah dasar untuk membina sebuah keluarga.
calon istri yang beriman kepada Allah. Carilah calon istri keturunannya orang yang soleh soleha. Carilah istri yang keturunannya orang yang kaya raya, untuk kita ambil ilmunya. Carilah calon istri kita yang cantik jelita, ya. Jadi harus syaratnya ada 4: imannya, nasabnya, kekayaannya, dan juga kecantikannya. Tapi angel masnya, cari 4-4-nya angel. Harus sabar. Kita sebagai suami, sebagai calon pemimpin, sebagai calon suami juga harus kuat mentalnya, ya. Terutama mentalnya, imannya, ekonominya harus juga kuat, ya. Waqala, dan dawuh kanjeng Nabi Yakub alaihissalam, ya baniya, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babin wahidin, dan janganlah masuk kalian min babin wahidin, dari satu pintu, namun wadkhulu min abwabin, namun kalian masuklah kalian min abwabin, dari pintu-pintu mutafarriqatin, yang berbeda-beda, ya. Jadi nasib seseorang itu enggak sama, keahlian seseorang itu enggak sama, walaupun satu ayah, satu ibu alias saudara kandung, itu nasibnya berbeda-beda, ya. Rezekinya juga berbeda-beda, sudah ditakar oleh Allah. Sebelum kita dilahirkan sudah ditulis oleh Allah takdir-takdir di kita, mulai dari jodoh kita, mulai dari rezeki kita, mulai dari umur kita, sudah ditulis oleh Allah, ya. Gak bisa, ini hukum pasti, kan? Jodoh, rezeki, mati, itu sudah pasti. Jadi nggak sama nasib dari satu anak-anak, dari satu keluarga, anaknya ada 5, ada 6, ada 7, ada 12, itu nasibnya berbeda-beda. Makanya kanjeng Nabi Yakub mengisyaratkan wadkhulu min abwabin mutafarriqatin, kalian masuk dari pintu yang berbeda-beda. Tujuannya sama, ya. Tujuannya sama, bagaimana pekerjaan kita, usaha-usaha kita nantinya mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'in, dan tidaklah butuh ankum atas kalian minallah, dari Allah, min syai'in, sedikit pun. Kalau Allah tidak butuh, Allah ghina, Allah itu maha kaya, nggak butuh kita. Namun yang butuh adalah kita kepada Allah. Inil hukmu, inilah ketetapan, inilah kebijakan lillah, semuanya milik Allah. Alaihi tawakkaltu, dan kepada Allah lah kita bertawakal, menyerahkan semua urusannya. Kita sudah berusaha sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, kemudian hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah lah maka kita harus bertawakal, wahai para orang yang bertawakal. Jadi Allah yang memberi kebijakan, Allah yang menghakimi, yang jadi hakim hukmu itu Allah. Rezekimu anak yang nomor 1 miliar, ya. Rezekimu anak yang kedua misalkan 10 miliar, tidak
tidak sama, sudah ada jatahnya masing-masing sesuai dengan usaha kita ya. Sudah tahu kecepatan sepeda motornya 60 km per jam. Yang satunya sudah tahu kecepatan sepeda motornya 100 km per jam. Misalkan ada anak nih, mempunyai anak dua nih, yang satu mempunyai kendaraan kecepatannya 60 km per jam, yang satunya, yang kedua mempunyai kecepatan 100 km per jam. Tergantung usaha kita ya. Kalau kita bisa memaksimalkan kemampuan kita, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita ya. Kecepatannya 100 tapi nggak pernah dipakai ya. Cuma dibuat pajangan tok ya. Ditaruh di parkir tok, nggak pernah dipakai ya, nggak akan kemana-mana, nggak akan sampai kemana-mana. Mempunyai kendaraan kecepatannya 60 tapi dipakai, nyampe mana ya, dan ada di mana ya. Manfaatkan kemampuan kita ini. Tandanya kita mensyukuri amanah yang Allah berikan. Kita diberikan otak, kecerdasan, diamanai ilmu oleh Allah. Manfaatkan ilmu itu, karena itu bentuk amanah dari Allah. Jangan sia-siakan ilmunya itu. Diberi amanah semangat oleh Allah ya. Diberi amanah oleh Allah, dibukakan usaha, itu amanah semua dari Allah. Manfaatkan dengan sungguh-sungguh, jangan dibuat males-malesan ya. Jangan dibuat enteng-entengan. Namanya usaha harus sungguh-sungguh. Syaratnya kita bertawakal kepada Allah, kita berusaha sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, baru kita tawakal tuh ala Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.